Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Nazwa Oktaviani. Saya dari kelas 1A semester 1, Prodi Bahasa Sastra Indonesia. Di sini, saya akan menganalisis sebuah novel yang berjudul Boy Sister dengan cara menggunakan metode SQ3R. Apakah kalian bertanya-tanya tentang metode SQ3R ini? Aku kasih tahu ya. Metode SQ3R ini adalah sebuah metode studi yang mencakup 5 tahap. Apakah kalian tahu apa itu? Yang pertama ada survei. Yang kedua ada question. Yang ketiga ada read. Yang keempat ada receive, dan yang kelima ada review. Baiklah teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya. Oke, di sini pertama-tama saya akan memulai dari tema, dan yang kedua saya akan memulai dari sinopsis. Yang ketiga saya akan memulai dari isi novel tersebut. Yang keempat saya akan menceritakan kekurangan dan kelebihan dari novel tersebut. Nah, seperti apa yang sudah saya bilang kepada kawan-kawan, teman-teman, dan sahabat-sahabat sekalian, di sini saya akan mengambil temanya yaitu cinta di atas geng twins. Jadi, buat kalian yang kepo, mari kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita telah memasuki bagian kedua nih teman-teman. Apakah kalian tahu bagian kedua itu apa? Betul, bagian kedua ini adalah sinopsis. Di sini sinopsis yang saya ambil adalah 3 seorang sahabat yang terkecoh pada notebook, dan salah satu dari mereka menggantikannya dengan sebuah usaha kerja keras menjadi baby sister, dan yang ternyata babynya itu adalah musuhnya sendiri. Nah, gimana kalian dengan sinopsisnya? Apakah ada yang tahu bagian ketiga ini memasuki bagian apa? Betul, bagian ketiga ini memasuki bagian isi. Nah, dan isinya ini adalah Gecha yang bersahabat dengan 2 sahabatnya itu yang bernama Luna dan Mila, dan mereka termasuk ke dalam geng twins. Dan di geng sekolah mereka ada geng lainnya seperti geng Jagat, geng Moza, dan geng Rebolding Girls. Nah, suatu hari Gecha ingin membeli notebook keinginannya yang telah ia damba-dambakan selama ini, guys. Nah, tapi sayangnya belum bisa ia capai karena ia harus mengganti notebook milik Eva, geng Rebolding Girls. Nah, akhirnya ia terpaksa kerja sebagai baby sister selama liburan semester demi mendapatkan uang dan demi menggantikan notebook milik Eva, si geng Rebolding Girls itu. Nah, ada 3 tempat nih yang cocok untuk Geza. Saat ini 2 tempat telah selesai dan uangnya telah ia pegang, tapi masih kurang banyak. Maka ia harus bekerja lagi di tempat lain, yaitu mengurus baby sister di rumahnya Bulina. Nah, setelah itu dia bekerja sebagai baby sister di rumahnya Bulina dengan gaji 12 juta selama seminggu. Wah, apakah kalian bertanya-tanya dengan gaji 12 juta selama seminggu, kawan-kawan? Nah, Gecha di situ terkejut dong dengan gajinya yang sebanyak itu. Bagaimana dengan bayinya? Apakah bayinya seperti monster? Lebih terkejut lagi ketika itu ketika itu yang dia asuh itu adalah seorang cowok berumur 18 tahun. Seorang cowok yang berumur 18 tahun dengan nama LB, yang tak lain adalah musuh Gecha sendiri. LB adalah ketua geng Jagat.
awalnya LB susah banget disuruh mandi, disuruh makan. Nah, sampai-sampai Gecha dikerjain segala. Tapi dengan kesabaran Gecha, LB pun nurut dengan Gecha dan mereka pun menjadi dekat setelah kejadian itu. Dan mereka juga saling menyukai. Setelah seminggu bekerja sebagai babysitter, Gecha pun pulang ke rumah dan Gecha merahasiakan ini semua kepada Luna dan Mila. Dan Gecha juga harus membantu Luna untuk bertemu cowok yang ada di dunia maya. Dia kaget dong. Ternyata Dino tidak sejelek apa yang dia pikirkan dan tidak sejelek apa yang ada di foto. Dino tuh cakep banget. Mereka pun jadi nyambung obrolannya. Setelah kejadian itu ada juga kejadian yang tak terduga, teman-teman. Yaitu kejadian yang ternyata Dino berbuat kurang hajar pada Gecha. Tapi untungnya Gecha diselamatin oleh pangeran. Apakah kalian tahu pangerannya siapa? Pangerannya itu adalah Pangeran LB. Nah, LB datang untuk menolong Gecha. Semenjak itu mereka jadian, guys. Dan LB memberi 2 notebook untuk Gecha. Yang satu notebook itu untuk Gecha dan satu notebooknya itu untuk menggantikan notebooknya Eva. Nah, setelah itu ternyata Mila juga jadian dengan Rizky, anak geng Jagat. Luna pula jadian dengan Ali, anak geng Jagat pula. Mereka pun sekarang menjadi berpasang-pasangan. Dan di awal kelas 3, Gecha pun menggantikan notebooknya milik Eva. Nah, gimana dengan isi novel tersebut? Pasti kalian ada jiwa-jiwa untuk pengen membaca novel itu juga kan? Nah, udah deh. Sekarang kita masuk aja ke babak yang terakhir, ke bagian kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini kita bahas kekurangannya dulu yuk. Kekurangannya, kalau menurut aku, kata-katanya tuh sangat kurang dimengerti gitu sih. Dan sebenarnya kalau penulisnya tidak menggunakan kata-kata yang terlalu bertele-tele atau terlalu berlebihan, aku rasa ceritanya bakalan lebih baik deh, dan gak bakalan lebih boring gitu. Itu aja sih ya menurut aku. Mungkin kalau dari kelebihan sih, menurut aku kata-katanya yang terlalu lebay. Tapi gak apa-apa, it's okay. Itu kayak membuat kita jadi aduh gitu. Aduh, pokoknya gitu aja sih dari aku.